Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lutfia dengan NIM E1E1230061 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan mempelajari eh, pewarisan dalam Python menggunakan web W3School dan juga menyelesaikan source code yang diberikan pada hari Kamis kemarin. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, saya sendiri merupakan mahasiswi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Baik, kita langsung mulai. Kita kunjungi website W3School-nya. Kita langsung pilih Python. Dan ke warisan. Jadi kita masuk ke Python Inheritance atau pewarisan dalam Python. Nah, pewarisan memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lain. Parent class adalah kelas yang diwariskan juga disebut dengan kelas dasar, sedangkan kelas anak adalah kelas yang mewarisi dari kelas lain juga disebut dengan kelas turunan. Jadi konsep pewarisan ini sendiri dia seperti konsep keturunan begitu, di mana metode dan properti dari kelas yang menjadi kelas induk itu akan diwariskan atau diturunkan kepada kelas anaknya. Jadi kelas anak ini akan mewarisi metode dan properti dari kelas induknya tadi atau kelas dasar yang disebut kelas dasar seperti itu. Jadi kelas anak ini disebut dengan kelas turunan yang mewarisi properti dan metode dari kelas parentnya, kelas induknya. Jadi yang pertama itu sebelum adanya pewarisan kan tentunya harus ada orang tua harus ada orang tua. Jadi di sini kita akan masuk ke pembuatan kelas induk. Saya akan buka kode editor saya. Terus di sini saya akan bikin file baru. Kita namakan saja dia latih baik, bagian video 4 ini kita latih 4.python. Kita bagi dua layarnya saja agar kita bisa melihat. Baik, di sini kita akan coba bikin kelas induk. Nah, pada Python kan seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk membuat kelas itu kita harus menggunakan kelas. Kemudian misalnya kelas induk ini adalah kelas induk orang, di mana orang itu kan dia sekumpulan kelas dasar, di mana orang itu dia terbagi-bagi lagi. Misalnya dari orang itu dia ada pelajar atau ada pekerja, dari orang itu ada juga dokter misalnya atau apapun itu. Jadi di sini saya akan bikin kelas orang, kelas person. Kemudian di bawah kita def init. Di dalamnya ada self, nama orang itu kan identik dengan nama ya. First name dengan nama depan dengan nama belakang atau last name. Kita bikin itu. Setelah itu kita deklarasikan self.fname sama dengan ifname. Terus untuk last name juga sama dengan last name. Nah, sudah selesai, kita bikin fungsi initnya. Selanjutnya kita bikin fungsi printnya. Jadi def print name self. Kenapa di sini cuma pakai self? Karena nanti ada di dalam sini atau variabel yang ada di dalam sini itu kita akan ambil saja dari sini. Jadi kita print, kita cetak. Ketika def print name ini dipanggil, berarti dia akan mencetak nama depan dengan nama belakang. Jadi dia self f name, koma self last
name. Seperti ini. Self first name, self last name. Nah, setelah itu kita akan bikin satu objek. Objeknya itu kita beri nama X, yang dimana dia mengambil daripada kelas person, yang dimana nama depannya itu John, misalnya John. Pasti John dan Doe. Nama belakangnya Doe. Setelah seperti ini, kita jalankan, kita lihat apa yang terjadi. Ya, karena kita belum cetak, berarti di sini kita cetak X, mencetak print name. John Doe. Jadi J-nya itu adalah nama depan, John itu nama depan, Doe itu nama belakang. Baik, ini kita sudah bikin satu kelas. Nah, dari kelas induknya ini, kelas person yang disebut kelas induk atau kelas dasar, kita bisa bikin kelas turunannya atau child class-nya. Nah, seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya, bahwasanya untuk kelas dasar objek itu dia bisa saja mewariskan ke kelas turunan, yang kelas turunan itu bisa entah itu pekerja atau pelajar. Dan di sini kita akan menggunakan bahwasanya kita analogikan kelas person itu adalah induk dari kelas pelajar. Jadi kita akan bikin satu kelas anak nih, namanya kelas student atau kelas pelajar. Student dari, nah, bagaimana untuk menandai bahwasanya kelas student ini adalah kelas anak daripada kelas induk yang person. Jadi kita tulis kelas student dalam kurung kelas induknya, yaitu person. Kelas induknya itu person. Jadi kita ganti student person. Jadi ini memberi tanda bahwasanya kelas student itu merupakan mewarisi daripada atribut dan juga metode daripada kelas induknya tadi. Has. Oke. Kita coba di sini. Kita bikin satu objek dari kelas student-nya ini. Kan di sini dia kosong ya, tidak ada atribut ataupun metode. Kita akan lihat kalau misalnya ini sudah betul bahwasanya kelas student itu adalah kelas anak daripada kelas person-nya, maka dia meskipun di dalam kelas student ini kosong, dia akan mewarisi properti dan juga metode-metode yang ada di kelas induk. Kita bisa buktikan dengan kita bikin satu objek dari kelas student. Objek dari kelas student, kita bikin student. Terus di sini contohnya dia Mike sama last name-nya Olsen. Jadi Mike Olsen. Terus kita print, kita panggil x dot print name. Kan seharusnya kalau memang ini x itu adalah objek dari objek daripada kelas student, dia tidak bisa muncul. Karena kenapa? Karena di sini kan tidak ada properti maupun metode dalam kelas ini. Tapi kenapa dia, kita jalankan juga. Nanti ya. Kita coba jalankan. Tapi kenapa dia bisa ada? Ini karena di sini kita sudah deklarasikan bahwasanya kelas student dalam kurung person, artinya kelas student ini mewarisi daripada properti dan metode yang ada di kelas person tadi. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Misal di dalam kelas student ini, di sini kita tambahkan fungsi init. Jadi fungsi yang dipanggil secara otomatis setiap kelas digunakan untuk membuat objek baru itu adalah init. Kita tambahkan fungsi init ke dalam kelas. Def init. Sini kita pakai spasi. Def init dalam kurung sama ya, self first name dan last name atau last name. Jadi dia sama.
Saat Anda menambahkan fungsi, kelas anak tidak akan lagi mewarisi fungsi kelas induk. Nah, jika kita tambahkan fungsi def init di mana dia itu punya kesamaan variabel yang dikirimkan seperti yang ada pada kelas person, yaitu self, f name, dan last name, maka fungsi dari kelas warisan ini dia akan menimpa daripada fungsi kelas induknya. Seperti itu. Jadi, untuk mempertahankan pewarisan fungsi daripada kelas induk, kita harus jabarkan kembali daripada kelas induknya di dalam kelas anaknya tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita bisa tuliskan nama kelas induknya. Person titik init self first name L name. Seperti ini. Kita coba. Self, first name, dan L name. Harusnya ini sudah betul ya. Dan kita coba jalankan lagi. Nah, make also. Kemudian kita selain kita masukkan nama daripada kelas induknya, person ini bisa kita ganti. Kita ganti menjadi apa? Super. Super tanda kurung. Jadi, Python juga memiliki fungsi yang akan membuat kelas anak mewarisi semua metode dan properti daripada kelas induknya, meskipun dalam kelas anak itu sudah ada fungsi tersendiri. Nah, selain menggunakan nama kelas induknya tadi yang person.init self f name l name, kita bisa ganti personnya tadi jadi super dan super tanda kurung. Kita coba jalankan. Error. Oh, ini dia S. Kita harus lihat bahwa S-nya itu adalah S, bukan S kapital tapi S kecil. Di mana errornya text tree optional but we're giving 4. Where's? Kita coba jalankan. Oh, di line 13, 10, dan 14. Kita lihat line 13, line 10, dan line 14. Save dan name super.init. Ini kita cukup tambahkan first name dan last name karena self-nya tadi sudah didefinisikan di dalam didefinisikan di dalam fungsi yang pertama. Coba jalankan. Nah, jadi outputnya adalah make also. Jadi ini membuktikan bahwa kita bisa menggunakan super maupun nama daripada kelas induk dari kelas warisannya. Selanjutnya kita bisa menambahkan properti lain di dalam kelas anak ini. Jadi kalau misalnya kita tidak hanya ingin sebatas bahwasanya pelajar atau student itu punya properti first name dan last name, tapi kita mau tambahkan juga graduation year atau tahun kelulusan. Jadi dia tinggal sini kita tambahkan di bawah self dot grad year. Kita singkat saja grad year. Misalnya dia 2017. Lihat bagaimana caranya dia memanggil. Kita bisa print x dot grad year. Jadi harusnya outputnya adalah Mike Alsan, terus dengan tahun lulusnya itu 2017. Kita lihat ya X. Ini cuman X grad year ya. Karena kalau ingin maka di sini harusnya bisa seperti ini.
error. Invalid syntax. Oh ya, ini harus dipisahkan. Dot print name. Jalankan text print name. Print name. Terus print x dot grad year. Kita lihat. Nah, Make Olsen 2017. Baik, selanjutnya setelah kita tambahkan properti, kita dapat menambahkan parameter dan meneruskan tahun saat membuat objek year. Jadi, caranya adalah agar dia satu kali, maka di sini kita tambahkan 2019. Kemudian di sini kita harus definisikan juga bahwa ini adalah year atau tahun. Kemudian kita panggil x dot print name. No, kalau kita panggil self name, print x dot grad year, artinya kita akan cetak daripada objek x pada tahun kelulusan. Kita kirimkan satu kali. Selanjutnya, kita bisa tambahkan metode dalam kelas anak. Nah, jadi misalnya di sini kita bikin satu fungsi lain. Fungsi ini kita beri nama welcome. Terus parameternya self, karena tidak ada variabel tambahan lain yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan variabel pada fungsi init. Kemudian kita akan print welcome to welcome. Kita masukkan nama self, first name aja, fname, name, self dot l name, to the class of self dot grad year. Self dot grad year. Selanjutnya kita bisa panggil fungsi daripada welcome-nya tadi, berarti x dot welcome self name, self name, self last name to the class of self grad year. Kita coba jalankan. Error line 13. Line 13. Kita perlu menambahkan tanda koma di sini. The class of kita ambil tanda koma di sini. Kita jalankan. Welcome Mike Olsen to the class of 2017. Di sini bisa kita ubah 2019. Tapi yang dia terima 2017. Oh, di sini kita bisa ganti, harusnya jadi year.
right year, oke. Kita jalankan lagi. Welcome Mike Olsen to the class of 2019. Kalau di sini kita ganti 2020, 2020, maka dia akan welcome Mike Olsen to the class of 2020. Selanjutnya, untuk materi pewarisan sudah selesai, kita akan coba mengerjakan latihan. Apakah kata kunci yang benar untuk digunakan di dalam kelas kosong untuk menghindari kesalahan? Jawabannya adalah pas. Kita lihat apakah betul. Okay, next question. What is the correct syntax to create a class name student that will inherit properties and method from class name person? Jadi dia di sini nama kelas untuk kelas induk daripada student yang akan mewariskan properti dan metode daripada kelas yang namanya person. Jadi ya, the correct syntax to create a class name student. Nanti dia student dalam kurung person. Submit. Okay. Correct answer. Sekarang next question. We have used the student class to create an object named X. What is the correct syntax to execute the print name method of the object X? Print name. Jadi di sini X dot print name. Kita lihat submit. Oke. Selanjutnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, kita akan coba melengkapi codingan Python yang diberikan pada minggu lalu mengenai pewarisan pada kelas dasar atau kelas parent kendaraan yang mewariskan kepada kelas child atau anak daripada kelas dasar tadi atau kelas turunan, yaitu mobil dan baik. Untuk gambaran daripada kelas yang akan kita buat, kita akan lihat Draw.io. Kita buka dulu Draw.io. Maaf, kita harus konekkan. Oke, Jadi biasanya kelas dan objek itu digambarkan melalui diagram kelas, diagram UML atau kelas, khususnya kelas diagram. Jadi kita akan lihat bagaimana gambaran sebetulnya yang akan kita bangun daripada codingan kita. Misalnya ini waris Python, buka diagram yang sudah ada. Sebelumnya saya telah membuat, sebelumnya kami telah diberikan gambaran daripada UML yang akan kita bangun. Jadi kita akan lihat warisan. Geser. Nah, ini di sini terlihat bahwasanya ada 3 kelas, yaitu di mana kelas kendaraan sebagai kelas induk dan kelas motor dan mobil sebagai kelas anak atau child yang mewarisi metode dan properti daripada kelas parent-nya atau kelas kendaraannya. Nah, sekarang kita buat kelas parent-nya dulu yang namanya itu kelas kendaraan. Kelas kendaraan. Kita definisikan initnya. Fungsi initnya, kita definisikan fungsi initnya, di mana dia ada 2 properti, yaitu merek dan tahun. Selanjutnya kita deklarasikan self.merek
sama dengan merek dan sel dot tahun atau ini tahun produksi daripada kendaraannya sama dengan tahun. Nah, kita lihat bahwasannya dalam kelas kendaraannya ini atau kelas peronnya ini dia punya satu metode yaitu set kecepatan. Kita bikin satu fungsi yang diberi nama set kecepatan dengan variabelnya itu adalah self dan kecepatan. Kita definisikan bahwa variabel kecepatan, self kecepatan, sama dengan kecepatan. Seperti ini, kecepatan. Selanjutnya kita akan bikin kelas turunannya, yaitu turunan yang pertama dia ada motor. Dari kendaraan itu dia ada kelas motor. Bahwa kelas motor itu turunan dari kelas person. Jadi kelas motor dalam kurung kelas person. Dan selanjutnya kita definisikan def init. Jadi dia nanti akan mewarisi semua daripada kelas induknya dan tidak ada properti ataupun metode tambahan dalam kelas kendaraan ini. Jadi dia ada self, merek, dan tahun. Kemudian untuk mempertahankan pewarisan dari kelas induknya, kita masukkan lagi kendaraan, ini agar tidak tertimpa, kendaraan dot fungsi init dot ini, masukkan kembali, Ctrl C, seperti ini. Kita coba jalankan, apakah ada error. Kita hapus self, ini tidak perlu self, merek dan tahun, kendaraan init, merek, tahun. Line 6, hapus. Tambahkan ini di sini. Oke. Setelah itu kita akan bikin kedua kelas. Yang kedua itu adalah kelas mobil. Kelas mobil merupakan turunan dari kelas kendaraan. Titik 2, kita bangun lagi fungsi initnya, di mana dia itu punya tambahan properti yaitu suhu AC dan jumlah kursi. Jadi kita masukkan properti yang pertama yaitu dari kelas turunan, dari kelas induknya merek dan tahun. Setelah itu suhu AC dan jumlah kursi. Kita singkat CML kursi. Setelah itu kita definisikan kembali daripada properti dari kelas induknya agar tidak tertimpa dengan properti kelas anaknya. So, merek dan tahun. Setelah itu di sini kita coba jalankan apakah ada error. Masih aman. Lanjut kita definisikan masing-masing, kita deklarasikan variabel yang baru kita tambahkan yaitu ada suhu AC dan jumlah kursi. Jadi di sini self dot suhu AC sama dengan suhu AC. Terus di bawah self dot jumlah kursi JML kursi sama dengan JML kursi atau jumlah kursi. Kemudian setelah itu kita bikin yang ini, metode daripada kelas anak mobil, yaitu set suhu AC. Berarti di sini kita bangun
fungsi def set suhu AC, di mana saya akan gunakan variabel baru yaitu set suhu. Jadi ini dia artinya suhu yang sudah disetting untuk mobil ini nanti mau digunakan suhu berapa, misalnya pengendaranya ingin setting suhunya ke berapa seperti itu. Nah, nanti di sini kita deklarasikan self set suhu sama dengan set suhu. Oke, selesai. Kita sudah berhasil membuat 3 kelas, yaitu kelas induk, kelas kendaraan, dan 2 kelas child atau kelas turunan, yaitu kelas motor dan kelas mobil. Selanjutnya, di sini saya akan membuat bahwasanya ketika menu, kita akan tampilkan menu, dan ketika kita memilih satu, maka akan muncul input motor. Dan ketika kita pilih 2, dia akan muncul tampil motor. Ketika kita pilih 3, muncul input mobil. Ketika kita pilih 4, tampil mobil. Dan ketika kita pilih 5, maka program akan keluar atau break. Jadi, sebelum itu, karena prosesnya akan dimasukkan, terus ditampilkan, maka dia harus kita bikinkan satu tempat penyimpanan untuk menyimpan beberapa motor atau mobil yang kita masukkan tadi. Nah, untuk menyimpan itu dalam pemrograman berarti kita akan membuat list. Kita akan buat list, yaitu kita akan simpan data yang diinputkan nanti ke dalam daftar motor. Jadi daftar motor sama dengan kurung siku, dan di bawahnya adalah daftar mobil. Jadi kita akan bikin dulu list kosong untuk menyimpan nantinya inputan-inputan yang akan kita masukkan. Setelah itu kita masuk, kita cetak menunya. Sini pilihannya menu. Untuk yang pertama itu, dia pilihannya adalah input motor. Input motor 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian kita ganti yang kedua itu dia adalah input mobil. Yang ketiga itu, bukan input mobil, sorry. Tampil mobil. Tampil motor. Tampil motor. Di sini berarti input mobil, tampil mobil, dan break atau keluar. Kita ganti 1, 2, 3, kita ganti 4, dan ganti 5. Nah, setelah itu kita akan bikin perulangan untuk agar menunya ini, agar user atau pengguna itu bisa memasukkan data secara berulang. Jadi, perulangan yang kita gunakan adalah perulangan while. Jadi, while true, di sini kita bikin satu variabel pilihan untuk menyimpan pilihan daripada user, dan dia harus, karena nanti kita akan gunakan if else, berarti dia harus dalam bentuk angka integer atau float. Karena angkanya 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita pakai integer. Jadi pilihan sama dengan int, kemudian input, kemudian sini masukkan pilihan Anda. Nah, baik. Setelahnya, user akan kita masuk ke logika perbandingannya. Jika pilihan sama dengan 1, berarti perintahnya kalau kita pilih 1, dia input data. Nah, ketika kita input data, berarti kita akan bikin satu variabel daripada input data motor tadi. Dia ada berapa variabel di sini? Dalam data motor ada 1, 2, 3, ada 3. Berarti pertama merek. Untuk variabel merek itu dia akan menginputkan input, masukkan merek
kendaraan. Karena ini dia masuknya ini motor ya, jadi langsung saja masukkan merek motor. Kemudian tahun. Tahun disimpan untuk masukkan tahun produksi motor. Tahun produksi motor. Setelah itu merek dan tahun ini kita akan simpan ke satu variabel baru yang disebut motor baru atau new motor aja. Gampang. New motor sama dengan motor, kelas motor. Kelas motor itu dia ada merek dan tahun. Kita lihat apakah betul dalam kelas motor cuma ada 2, merek dan tahun. Oke, aman. Selanjutnya dari kelas induknya itu ada fungsi kecepatan. Kita masukkan di sini kecepatan sama dengan input, masukkan kecepatan motor. Setelah itu kita simpan new motor sama dengan set kecepatan dalam kurung kecepatan. Jadi dia akan menyimpan new motor ini. Dia akan menyimpan metode set kecepatan ke dalam variabel new motor. Setelah itu kita masukkan yang ada dalam new motor ini, kita akan masukkan ke list yang kita sudah buat tadi, daftar motor untuk menampung keseluruhannya. Berarti ya daftar motor append dalam kurung new motor. Kita jalankan dulu, kita lihat apakah ada error. Errornya ada di line pilihan is not defined. Pilihan is not defined. Line 32. Where's line 32? Pilihan sama dengan int input. Ini kayaknya ada kesalahan. Kita ulang, jalankan lagi. Pilihan is not defined. Pilihan sama dengan int input, masukkan pilihan Anda. Ini harusnya tidak ada kesalahan di sini. Kita casting dulu. Untuk tahunnya ini kita casting jadi integer. int tahun. Harusnya di sini tidak ada pilihan. Kita lanjut dulu bikin kondisi yang kedua, elif. Ketika user memilih atau pilihannya dia inputkan sama dengan 2, maka dia akan tampilkan. Jadi if not daftar motor, jika daftar motornya ini kosong, dia akan mengirimkan pesan kepada user bahwa tidak ada data motor. Terus else-nya dia adalah perulangan. Print, dia akan munculkan perulangan daftar motornya. Print daftar motor. Terus Ctrl Z. Terus di sini for kita akan bikin jadi index. For index enumerate for index enumerate. Di sini daftar motor, start. Dia akan mulai dari start 1. For index enumerate daftar motor start 1. Kita masuk ke
print f format indeksnya dulu, indeks titik merek motor sama dengan i dot merek. Terus line baru n 123. Di sini merek motor, tahun produksi sama dengan i dot tahun. Setelah itu kecepatan sama dengan i dot kecepatan. I dari kecepatan. Kita coba jalankan. Ada error. Di mana errornya nih? Ini errornya. Pilihan is not defined. Pilihan int. Terus input. Apa yang salah dari ini? Masukkan pilihan Anda. Input. Pilih menu. Tidak ada yang salah. Harusnya tidak ada yang salah. Coba kita jalankan di terminal. Python waris.py. Enter. Sama. Pilihan sama. Di sini tanda sama dengannya harus 1. Karena dia seperti ini. Mohon maaf. Baik, ada kesalahan. Coba jalankan 1, kita akan input dulu. Oke. Terminal. Pilihannya 1, misalnya motornya Mio N3. Tahun produksinya misalnya tahun 1996 lah. Kecepatannya misalnya 120. Terus kita tampilkan. Nah, merek motor Mio N3 tahun produksi 1996, kecepatan rupanya ada yang tidak rapi di sini. Jadi ya, sini kita tap 1 kali. Ini harusnya tambah kilometer per jam. Oke, untuk bagian menu 1 dan 2 sudah berhasil. Selanjutnya kita bangun untuk menu 3 dan 4. Jadi LDF pilihan sama dengan 3. Jadi ketika user menginputkan 3, berarti dia akan masuk ke input merek sama dengan input masukkan merek mobil. Setelah itu tahun lagi sama dengan int input masukkan tahun produksinya. Setelah itu kan dia ada di sini suhu AC sama apa ini? Kita lihat dulu. Suhu AC dengan jumlah kursi mobil. Jadi suhu AC load sini input, terus masukkan suhu AC. Ini dalam masukkan suhu AC.
Terus ini masukkan suhu AC, setelah itu jumlah kursi sama dengan INT input, masukkan jumlah kursi. Nah, setelah itu kita masukkan ke new mobil sama dengan mobil, merek, tahun, suhu AC, dan jumlah kursi. Setelah itu kita lihat metode yang kedua. Metode untuk set kecepatan berarti kecepatan sama dengan input. Ini harusnya float sih kalau bisa. Float. Kalau kecepatan dia float. Kecepatan float. Karena kecepatannya bisa saja dalam koma-koma kan. Desimal float. Float input, masukkan kecepatan, setelah itu kita masukkan ini ke new mobil oleh set kecepatan ini menggunakan metode set kecepatan ke dalam new mobil. Set kecepatan dalam kurungnya kecepatan, metode kecepatan. Selanjutnya metode yang kedua itu set suhu AC, berarti set suhu sama dengan float input titik 2, masukkan setting suhu AC yang Anda inginkan. Salah ya. Salah. Aduh, Ctrl Z. Oke. Setting suhu AC yang Anda inginkan. Setting kekuasaan. Setting suhu AC yang Anda inginkan. Nah, setelah itu sudah semua, kita masukkan lagi. Enter new mobil dot set suhu apa di sini? Set suhu AC dalam kurung set suhu. Terus Ctrl Z. Terus kita masukkan new mobil ini ke daftar mobil. Kita masukkan ke dalam daftar mobil, kita masukkan new mobil. Setelah itu kita bikin untuk menampilkan elif pilihan sama dengan 4, maka dia akan if not daftar mobil. Jadi kalau misalnya daftar mobilnya kosong, berarti dia akan print tidak ada data mobil. Terus setelah itu kita bikin untuk else-nya. Kita bikin perulangan, kita print dulu. Print daftar mobil. Terus kita bikinkan perulangannya. For index
in enumerate and terus daftar mobil, koma, indeksnya mulai dari 1, indeks sama dengan 1, bukan indeks, startnya mulai indeks start dari 1, berarti dia akan print f merek mobil i dot merek kemudian merek mobil i dot merek, setelah itu N1 2 3, di sini indeks dulu ya, indeks, kita tampilkan indeks merek mobil, terus di sini tahun produksi i dot tahun, setelah itu 1 2 3 suhu AC sampai hingga i dot suhu AC kan, yes, i dot suhu AC, terus jumlah kursi sama dengan, untuk jumlah kursinya sama dengan jumlah kursi mobil, jumlah kursi saja. Jadi dia di sini i dot cml kursi. Sudah, belum habis, ini kita harus tampilkan juga suhu di setting berapa kali nih, .n 1 2 3, kecepatan sama dengan i dot kecepatan, kemudian 23 bis kecepatan, jumlah kurs, suhu di setting menjadi suhu yang Anda gunakan, suhu yang Anda setting yang telah di setting indeks set suhu. Terus kita bikin elif yang lain, elif pilihan sama dengan 5, maka dia akan muncul break, dan else-nya adalah pilihan tidak valid. Kita akan cetak bahwasanya print pilihan Anda tidak valid, silahkan pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Setelah itu
Coba kita jalankan lagi. Satu, misalnya di sini terminal, misalnya kita 2, tidak ada data motor. 4, tidak ada data mobil. 2, 1, merek motornya Vario. Merek motornya misalnya MX ini. Tahun produksi motornya misalnya dia 2010 lah. Kecepatan motornya dia kalau MX sampai 150, kalau enggak bisa 150 lah. Harusnya 150. Terus pilihan kita masukkan lagi, kita inputkan lagi yang lain. Merek motornya sekarang NMAX. Tahun produksinya 2015. Kecepatan motornya misalnya dia motornya itu bisa sampai kecepatan 200 cc. Terus kita coba tampilkan. Nah, 1 merek motor MX King tahun produksi 2010, kecepatan 50 km per jam. Oh, ini kita bisa ganti kecepatannya. INT-in aja. Kecepatannya kita INT-in aja. Kita INT-in aja semuanya. INT. Ini lebih aman kalau kita INT semuanya, kita INT lewat ini dulu INT. Biar dia masukkan bilangan bulat aja. Ini sebenarnya bebas. Terus di sini juga kita spasi. Di sini juga kita tambahkan kecepatannya itu kilometer per jam. Kecepatan kilometer per jam. Terus ini derajat Celcius. Jadi dalam derajat Celcius. Terus ini suhunya juga derajat Celcius. Derajat Celcius. Sekarang kita coba stop dulu. Kita ulang lagi jalankan. Misalnya di sini saya mau pilih terminal. Misalnya di sini saya mau pilih, kita kasih keluar dulu. Oke, kita lanjut. Misalnya saya mau pilih 4. Pilihan Anda 3. Misalnya mobilnya HRV, HRV. Produksi mobilnya misalnya dia nih 2012 pastinya. Terus suhu AC-nya misalnya dia sampai ada 30 derajat Celcius, Markusannya 5. Did you mean suhu AC? Suhu AC is not defined. Did you mean suhu AC? Ada error di line 15. Line 15, mana line 15? Ini harusnya di sini dia suhu AC-nya kecil. Ya. Nah, seperti ini. Dia ada error di sini. Jadi kita bisa ulang. Kita ulang lagi. Kita pilih 3. Kita masuk HRV. Tahun produksinya 2012. 250. Jumlah, aduh, salah lagi. Harusnya kecepatan dulu, enggak. Jumlah kursinya misalnya 5. Kecepatannya 250. Terus yang ada setting suhu AC yang diinginkan, saya ingin suhu AC-nya itu dingin ke 15. Error lagi. Line 58. Line 58. Line 58. Set suhu AC. Set suhu. Ini kita hapus.
ulang lagi jalankan, enter, kita langsung pilih nomor 3, mobilnya HRV, tahun produksinya misalnya 2013, suhu AC-nya yang diinginkan, dia suhu AC-nya itu sampai di 30 derajat Celcius, jumlah kursinya 5, dia ingin setting suhu AC-nya itu 15. Aduh, kecepatannya kenapa 15? Ini 15. Ya. Kita tampilkan. Nah, merek mobil HRV tahun produksi 2013, suhu AC sampai hingga 30 derajat Celcius, jumlah kursi 5, kecepatan 15, suhu AC yang telah disetting 15 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan lagi misalnya merek mobil ya, merek motor ini ya. Nah, merek motor Vino misalnya, Vino. Produksi motor Vino kita kasih masuk misal 2016. Kecepatan motor Vino itu misalnya dia 175 km per jam. 175. Terus kita pilih lagi satu, misalnya selain motor Vino, motor Beat. Terus tahun produksi motornya misalnya itu motor Beat itu 1990 misalnya, 1999 misalnya. Kecepatan motornya dia misalnya sampai ke 180. Terus kita masukkan 3, kita input lagi merek mobil yang lain, misalnya Toyota. Terus tahun produksinya misalnya dia 1889. Terus suhu AC-nya misalnya dia sampai 25, misalnya paling tinggi 25 derajat Celcius. Jumlah kursinya misalnya dia ada 8. Terus kecepatannya misalnya dia sampai ke berapa ya kecepatannya? 30 derajat Celcius. Kecepatannya misalnya dia bisa sampai 200 km per jam. Suhu AC yang diinginkan misalnya dia mau yang 19. Terus kita bisa tampilkan dulu motor, merek motor Vino 2016, kecepatan 175, 2 merek motor Beat. Kita tampilkan lagi untuk daftar mobil HRV 2013, suhu AC sampai 30 derajat Celcius, 15 km per jam, derajat Celcius. 25, 800 km. Kita pilih 6. Nah, terkali sampai kita pilih 5. Nah, jadi dia seperti ini bagaimana kita membangun kode dengan berhasilnya kita untuk menggunakan kode yang digunakan pada pertemuan selanjutnya, itu berarti berakhir pula video saya kali ini, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.